A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin ingkang rawuh ingkang kula muliaken, dari para takmir nggih, kemudian beserta para jajaran pengurusnya, Dokter Titik yang sekarang mungkin lagi bergelut dengan dunia operasi, Pak Teguh alhamdulillah dengan kesibukannya menyempatkan diri ngaos dan mriki, dan jamaah yang lain yang tidak dapat kami sebut namanya. Dan bagi jamaah yang sudah dipanggil oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan kuburannya sebagai taman daripada taman-taman surga. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburannya sebagai lubang dari lubang api neraka jahanam. Dan bagi para jamaah yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah, pengalaman saya ngisi di Masjid Al-Bahrain. Al-Bahrain niku panjang pojok niku nggih. Niku kula tahun kemarin ngisi. Niku jamaah mung pinten nggih? Sedoso niku ditambah kali ibu-ibu. Yang istiqomah hanya sedoso niku jamaah. Tapi alhamdulillah nggih. Lah niku terus setiap pekan wonten pengajian meskipun dengan jumlah jamaah yang sedikit, karena memang seperti ngendikone Pak Fakhruddin nggih, yang beliau tokoh Muhammadiyah yang memimpin Muhammadiyah dalam kurun waktu 20 tahun lebih. Di antara indikasi masjid atau ranting niku hidup, diadakannya pengajian. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sebuah kewajiban bagi kita semua. Artinya panjenengan disuruh sabar ngurip-ngurip ke masjid. Panjenengan enggak lecet, enggak cuil nggih. Ngaos di masjid menyediakan waktu 1 jam paling ora. Beda di tempat Palestina, di tempat Rohingya. Di sana mereka ujian kesabarannya sampai dipertaruhkan nyawanya, dipertaruhkan harta keluarganya. Dan kita terkadang disuruh sabar sebentar, tidak tahan jamaah. Sabar, sholat 5 waktu ke masjid. Imam Masjidil Haram seperti Syekh Sudes ketika datang ten Istiqlal tanpa memberikan kabar, nek ngei kabar kubek jamaah katah tiang, tanpa memberikan kabar ningali masjid pas sholat subuh, sholat jamaah kok wonten tiang paling 1 sof. Nah nikulah adate orang Indonesia nggih. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah membahas surat Al-Fatihah nggih. Dan kita tahu Al-Fatihah memiliki nama napa jamaah Asy-Syafi, yang sebagai penyembuh, sebagai obat. Al-Fatihah dinamakan Asy-Syafi. Dan di antara cara melawan setan yang diajarkan oleh para ulama, cara ini efektif adalah panjenengan nek nglawan setan iku harus memiliki sifat farah, gadah sifat farah niku sifat seneng. Nek panjenengan sudah memiliki sifat farah niku setan gampang mak kalahno. Akan tetapi nek panjenengan boten gadah sifat farah, lawannya sifat jengkel, muring-muringan, seneng gersulot, lah setan masuk di situ. Innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Allah berfirman, sesungguhnya an-najwa, bisikan iku dari setan. Liyahzunal ladzina amanu, bisikan iku tujuannya untuk orang-orang yang beriman agar sedih. Bisikan itu bertujuan agar orang-orang yang beriman sedih, jamaah. Nah, nek panjenengan boten gadah sifat paroh niki, lah nanti setan ini bermain sama panjenengan gersulot, nggih. Aku kok dilahirke dek keturunan wong payah, wong melarat, wong miskin. Lah dari situ gersulot terus. Lah itu najwa minasyaitan itu dari setan. Tujuannya napa? Tujuannya agar orang yang beriman iki sedih. Liyahzunal ladzina amanu. Kok aku dilahirke dudu dek keturunan para habaib, keturunan kiai, nggih, sehingga langsung nasabe mulia. Nah, di situ nek panjenengan kados niku, akhirnya timbullah perasaan gersulo, perasaan yang tidak tenang, tidak farah, tidak gembira. Nah, orang yang beriman itu cukup dengan kul bifadlillah, katakanlah dengan fadl, dengan Al-Quran ini, karunia, kelebihan Al-Quran ini, wa birahmatihi, dengan rahmat kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah panjenengan bergembira karena hal tersebut, Al-Quran dan rahmat saking pangeran lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan makna surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita, Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah, nggih, kemudian ditutup dengan atau diakhiri dengan surat apa? Surat An-Nas. Diakhiri dengan surat An-Nas. Di awal kalimat Allah buka Al-Fatihah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Padahal sifat Allah niku kathah nggih. Allah Al-Qawi, Allah Ar-Razzaq, zat yang Maha Pemberi rezeki, akan tetapi Allah buka dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kalimat terakhir dari wahyu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, terakhir kalimat yang Allah turunkan napa jamaah? Minal jinnati wan nas, surat An-Nas. Nah, dari situ muarat para ulama memberikan kesimpulan, muara dari semua yang diturunkan Allah kepada kita semua bertujuan, berkesimpulan adalah agar kita ini selamat dari godaannya, dari godaan jin dan godaan manusia. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, muara dari itu semua agar kita menjadi orang yang selamat, orang yang bebas dari godaan jin, bebas dari godaan manusia. Begitu kita bisa selamat dan kita terhindar dari godaan jin dan godaan setan manusia, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang yang beruntung. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang sering buat kita celaka, yang sering membuat kita ini menyimpang karena kita tidak sabar menghindarkan diri, tidak sabar menahan dari godaan setan jin maupun setan manusia. Sehingga akhirnya kita terjerumus ke dalam godaan jin dan godaan setan manusia. Itu daripada inti surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesimpulan dari inti surat Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim niku sebuah dialog antara Allah kepada hambanya. Sebuah dialog yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya agar hambanya ini mau berdialog. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Nek sing ngucap ke misale pedagang, ya Allah berilah kami jalan yang lurus agar kami tidak menyimpang. Kalau yang mengucapkan misalnya TNI, ya Allah berilah kami
jalan yang lurus, agar kami tidak menyimpang. Dan ihdinas siratal mustaqim ini jamaah kita ucapkan selalu. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar manusia ini setiap saat dia tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hidup ini agar manusia faham, dalam hidup ini tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah. Wonten jamaah sing regane luwih larang ketimbang hidayah? Wonten apa mboten? Mboten wonten. Agar manusia ini faham, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami, ihdina, tunjukkanlah kami, sirata, jalan engkau yang lurus. Yang kita maksud dan kita fahami dan kita bayangkan, jalanmu niku adalah jalane sang pangeran. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, panjenengan gadah ilmu, akan tetapi ilmu panjenengan boten wonten hidayahnya, itu tersesat. Panjenengan gadah kekayaan panjenengan boten wonten hidayahnya, itu akan mencelakakan panjenengan sendiri. Panjenengan memiliki jabatan, akan tetapi boten wonten hidayah dari jabatan tersebut, itu akan merusak, akan berbuat zalim. Makanya pentingnya ihdinas siratal mustaqim, kita fahami, ya Allah, kula niki hamba, kula niki fakir, butuh saking hidayah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka wonten perkataan menurut fahami kula niki sanes hadis, perkataan sahabat, man izdada ilman, siapa orangnya yang bertambah ilmunya, walam yazdad fihi hudan, wong ngaji terus ilmune kuatah, akan tetapi dia tidak bertambah hudan itu artinya hidayah, lam yazdad minallahi ila bu'dan, maka orang tersebut tidak akan ditambah kecuali jauh dari Allah, artinya murka Allah yang akan ia dapatkan. Para hadirin ingkang rawuh, dan dari surat Al-Fatihah niku yang terakhir para ulama golongkan manusia niku wonten 3 jamaah. Yang pertama, manusia yang an'amta, yang diberikan nikmat, dan manusia al-maghdubi, yang Allah murkai, dan manusia yang sesat. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan jalan yang engkau beri nikmat, karena Allah ini mboten saged tilem jamaah, ngantuk ke mboten. Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk dan tidak sarit. Nah, dari situ Allah sebutkan jalan yang telah diberikan nikmat dari para nabi. Nah, sehingga nek panjenengan ingin mendapatkan nikmat dunia, ya panjenengan harus mengikuti jalan yang telah diberikan nikmat ini dari golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikutinya hingga orang-orang yang soleh sampai sekarang. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan melanjutkan pada malam hari ini tafsir surat-surat pendek. Nah, sebelum kita melanjutkan pula, saya ingin satu poin lagi yang ingin kami sampaikan, penting pula yang terkait dengan keadaan kita dan wawasan kita. Dalam surat Al-Fatihah tadi disebutkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Panjenengan membayangkan jalan yang lurus niku apa? Jalan thariqah atau metode agama yang sing panjenengan lakoni sakniki, panjenengan membayangkan berpersepsi pripun? Nek kita pripun, Pak? Ya, jalan yang lurus itu yang benar nggih. Yang benar. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, ten Indonesia niki kan kathah
kata ormas nggih, kata aliran-aliran nggih napa mboten. Lah niku terkadang kulot ya kita semualah dibuat bingung jamaah. Sing bener ki sing ndi nggih. Kita terkadang sudah bosan jamaah melihat seorang ini ketakutan ketika dia mau beragama aja ketakutan. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya organisasi selain dari Muhammadiyah dan NU itu hakikatnya organisasi yang memperpecah belah umat. Nggih napa mboten? Kula tegaskan, hakikatnya organisasi selain Muhammadiyah dan NU itu organisasi yang memperpecah belah umat. Muncul organisasi selain Muhammadiyah dan NU karena ketidakpuasan orang ini sehingga ia membuat organisasi selain dari Muhammadiyah dan NU. Dan organisasi bisa dapat diterima di antara kalangan manusia itu sulit jamaah. Tidak mudah panjenengan buat organisasi, panjenengan ulama misalnya buat organisasi, kemudian agar organisasi ini diterima di kalangan masyarakat Indonesia itu tidak mudah, butuh perjuangan. Wonten beberapa organisasi yang ditutup, LDI apa HTI, nggih jamaah. Itu dari situ kita bisa belajar. Dari situ kita belajar bahwasanya berbagai macam aliran dan golongan organisasi yang ada di Indonesia ini yang mendekati kebenaran itu pundi jamaat yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Saya nggak mengatakan antara NU dan Muhammadiyah, tergantung personnya jamaat, tergantung personnya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dulu di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan yang muridnya hanya 8, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikatakan sekolah kafir. Kenapa? Karena pada waktu itu masih memakai kursi dan meja. Saya pelajari karena memang saya terus terang aktifnya di Muhammadiyah. Kalau saya aktif di NU juga saya akan mempelajarinya. Dan dari situ kita paham jamaah. Dari situ kita faham, kemudian kita pelajari. Rupanya organisasi terbesar dan yang diterima di Indonesia hanya 2, dan itu insya Allah qarib artinya dapat menjadikan tuntunan hidup kita kepada Islam yang lebih dekat. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itu mutlak saking Allah Subhanahu wa taala dan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi sahih. Dan perbedaan pendapat nek panjenengan memahami dan mempelajari, man kathra ilmuhu qalla inkaruhu, sapa wonge sing gadah ilmu kathah sedikit sekali ia menafikan pendapat orang lain. Pak melu nopo, Pak melu aliran sing kaya nopo, nek dia faham kemudian dia punya dalil dan ilmunya, dia sedikit sekali mengingkarinya jamaah, sehingga hatinya tenang lapang. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan era kita sekarang ini bukan era kita memperdebatkan dan meributkan yang namanya perbedaan. Panjenengan monggo ten Darul Mukmin juga panjenengan meganginya NU, monggo, itu mboten masalah, itu sesuai dengan kehendak panjenengan. Nek panjenengan ten mriki juga aktif di Muhammadiyah ya monggo, itu tidak masalah jamaah. Yang bermasalah itu yang menjadikan kita fanatik buta dan kita menyalah-nyalakan, menyesat-nyesatkan orang lain. Ya mboten, awake dhewe juga belum tentu kita 100% mutlak. Panjenengan bisa menjamin panjenengan meninggalnya gados Mbah Maimun ten Mekah, nggih, mboten ada jaminan. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita akan membahas surat An-Nas, surat Al-Mu'awwidhatain. Kenapa kita bahas jamaah? Karena surat-surat pendek inilah yang lebih mudah untuk kita tadabburi.
dan surat-surat pendek ini yang lebih sering kita praktekkan, sehingga nek panjenengan sholat dan faham dari arti dan sedikit tadabbur dari ayat kandungan surat yang sering kita baca, itu lebih membuat kita khusyuk. Nek panjenengan mau lebih khusyuk lagi, tadabbur bacaan-bacaan sholat. Seseorang ini jarang khusyuk karena dia tidak memahami apa yang ia ucapkan. Terlebih lagi, terkadang sholat kita yang 1 rakaat dan dengan rakaat berikutnya itu benten-benten jamaah. Sok rakaat pertama fokus, sok rakaat kedua ora fokus. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah masuk belum Pak Teguh? Belum nggih? Oh, tak kira kok cepat sekali sudah masuk Isya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul surat Muawwidzatain. Muawwidzatain itu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Dahulu Rasulullah SAW pernah terkena sihir jamaah. Rasulullah pernah terkena sihir. Dan ketika Rasulullah terkena sihir Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat Jibril dengan surat Al-Muawwidzatain ini. Sehingga kata para ulama, tidak ada surat terbaik yang melindungi seseorang ketika dia hendak tidur melainkan surat ini. Panjenengan jangan lalai ketika mau tidur baca surat ini dan surat Al-Kursi, ayat kursi, karena ini sebagai benteng. Surat An-Nas, apa yang bisa kita ambil dari surat An-Nas ini? Faedah dari surat An-Nas ini, yang pertama Allah berfirman, "Qul, katakanlah aku berlindung, qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, yang memelihara, yang menjaga manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, aku berlindung kepada sesembahan manusia. Ilahin nas min syarril waswasil khannas, dari jeleknya, buruknya waswas. Yang khannas ini jenis daripada setan sama. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas, hembusan waswas setan khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu ditiupkan, dihembuskan dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dari surat ini bayangkan Allah memerintahkan kita berlindung dari keburukan yang akan merusak agama kita, didahului dengan 3 mukadimah. Pendahuluan yang terkait dengan rububiyah Allah, hak menciptakannya Allah. Pendahuluan terkait dengan Allah ini yang merajai jamaah. Terkait dengan uluhiyah, ilahin nas, sesembahannya manusia. Di mukadimah dengan 3 bentuk kekhususan bagi Allah, dan berlindung hanya dari 1 penyakit, yaitu waswas, bisikan, keburukan yang setan selalu menghembus-hembuskannya dalam dada manusia. Ini menunjukkan bahwasanya ujian yang terkait dengan agama seseorang ini lebih berat daripada ujian yang terkait dengan dunia jamaah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, di sini saya tuliskan berlindungnya seseorang hamba dari godaan setan diawali dengan rububiyah Allah dan kemahaperkasaan Allah, uluhiyah Allah. Ini menunjukkan di antara sebab-sebab seseorang ini doanya dikabulkan. Dan penetapan adanya sihir, penetapan surat An-Nas ini penetapan adanya sihir jamaah. Dalam surat Al-Baqarah, sihir niku bisa berbentuk yufarriqu bainal mar'i wa zauji, dipisahkannya antara suami dan istri. Sihir pula bisa dalam bentuk ketika seseorang dia berdagang, berwira swasta, dan di situ itu banyak godaannya jamaah. Nanti ada kaitannya dengan surat Al-Falaq. Ada orang yang hasad, orang yang dengki, dari situ saling menyerang, dan di situ nyata
Dan panjenengan tidak usah khawatir, bagi orang yang beriman di situ pasti ada obatnya, ada wasilah. Bagaimana cara menanganinya itu ada. Dan yang ketiga, faedah dari surat An-Nas ini, obat penyakit was-was adalah dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah dan berlindung darinya. Nek panjenengan duwe penyakit was-was, was-was niku ketidaktenangan seseorang ketika dia beribadah. Panjenengan was-was wudu kok bar wudu kok was-was, kok kayane wis kentut apa durung. Nah itu was-was jamaah. Nah, kata para ulama, al yaqinu la yazulu bisyak. Panjenengan keyakinan panjenengan sudah berwudu itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nek asale pun wudu ya sudah, panjenengan duwe was-was batal porak itu ditinggalkan jamaah. Itu ditinggalkan karena itu tidak bisa hilang dengan keyakinan. Dan was-was lagi misalnya panjenengan empun kencing misalnya, kok aku bar nguyuh kok kaya ceret metu meneng. Nek panjenengan sik kaya durung jelas, itu was-was harus ditinggalkan. Kecuali nek panjenengan gak ada ilmu gaib, nggih, kata ustaz netes, dah kalau itu beda lagi. Tapi kan panjenengan tidak bisa menerawang, nggak bisa menerawang, paling coe koyone kok koyo netes meneng, batal mboten nggih. Itu mboten batal, itu was-was. Dan obatnya kata para ulama, nek panjenengan duwe penyakit was-was kaitannya dengan pipis, itu obatnya selana dalam panjenengan dicipratin air. Panjenengan pun pipis, lah panjenengan ngambil air dicipratkan ning celana dalam panjenengan, sehingga ketika misalnya ada was-was itu netes pora netes, yakin ini udah dibersihkan dengan cipratan air tersebut. Dan was-was yang lain jamaah yang menjadikan orang ini stres. Saya pernah punya teman, dia punya penyakit was-was gara-gara melakukan ritual kesyirikan jamaah. Dia ingin jadi pegawai negeri, melakukan ritual kemusyrikan. Dari situ setelah keterima pegawai negeri, dia dijadikan kayak orang linglung. Dijadikan kayak orang linglung saking was-wasnya jamaah. Pakaian yang sudah dicuci sama orang tuanya itu dintasi sama ibu dikumbah meneng. Kenapa? Karena wedi iki coet ibune kena najis ki, tangani macam-macam jamaah. Itu was-was seperti itu sungguh sangat menyiksa, dan dia sampai datang ke dokter psikiater agar diberikan penenang, diberikan obat tidur macam-macam, tapi itu nggak bisa sembuh jamaah. Kita ruqyah reaksi ada setannya, dan yang bisa menyembuhkan itu karena dia belajar. Ketika dia belajar dan mau mengamalkannya niku jamaah yang kami muliakan karena Allah. Dan was-was yang lainnya, was-was dalam pernikahan itu terjadi ketika misalnya orang mengatakan kami suruh bali mono ning wong tuamu, iki termasuk was-was sudah jatuh talak satu atau belum, dan was-was yang lainnya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di surat Al-Falaq, faedah dan tadabbur yang dapat kita ambil dari surat Al-Falaq adalah yang pertama, pentingnya seseorang ini memanfaatkan waktu subuh jamaah. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq yang menguasai waktu subuh. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, ketika kita lihat Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan berbagai macam makhluknya, baik waktu, baik matahari dan yang lain-lainnya, ini menunjukkan pentingnya hal tersebut jamaah, agar kita ini perhatian. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, zat yang menguasai waktu subuh. Nah, dari situ kita bisa diketahui, kita lihat maju dan tidaknya Islamnya seseorang itu dilihat di waktu subuh. Nek subuhe
telat, subuh sering ora subuhan. Lah itu bisa dilihat jamaah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan ketika kaum muslimin subuhnya ramenya sama seperti sholat Jumat mereka, maka sudah alamat kita akan kalah. Tapi ketika subuhnya masih sepi, subuhit biasanya niki podo koyo asar atau duhur, lah mereka tenang-tenang. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, subuh ini juga awal di antara tanda kesuksesan umat Islam. Ketika panjenengan lihat dahulu para sahabat Rasulullah ketika mereka mau berperang, ketika mereka mau menyiapkan pasukan mereka disiapkan sejak dini hari sebelum subuh. Dan di dalam Al-Qur'an wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka selalu astagfirullah beristighfar sama. Dan ini merupakan waktu istighfar yang paling utama. Kemudian selanjutnya faedah yang dapat kita ambil dari surat Al-Falaq ini yang kedua, bahwa kejahatan para tukang sihir itu dimulai di malam hari. Kejahatan tukang sihir panjenengan lihat dalam Al-Falaq itu kan wonten kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan keburukan makhluk apa yang Allah ciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kejahatan para tukang sihir dimulai di malam hari, sehingga di malam hari ini sebaiknya sejatinya seorang yang dia merasa butuh akan perlindungan dari Allah ini, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena malam-malam hari ini rawan terjadinya serangan jamaah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, almarhum Pak Hasan Bisri yang beliau meninggal dalam keadaan sujud jamaah. Beliau pernah bercerita kepada kami ini pernah didatangi oleh sekumpulan dukun, Pak, kami ini wis ngamalke niki bacaan ayat ini, seandainya nek ditunjukkan kepada wong biasa iki wong wis mati, tapi panjenengan kok luar biasa, kok si urip sampai saat niki. Beliau hanya tersenyum karena beliau tauhidnya kuat jamaah, beliau zikirnya tidak pernah lepas. Dan beliau posisinya sebagai guru agama di Depak, dan ada beberapa orang yang nggak suka itu, padahal posisinya sebagai guru jamaah pendakwah di situ aja masih banyak resikonya. Beliau cerita sendiri ada beberapa orang dia membuat ritual sampai bisa jadi diposoni, baca ke surat Yasin, surat opo gitu jamaah. Lah tujuannya ini biar dia ambruk jamaah. Tapi qadarullah Allah nggak memberikan mudarat biiznillah. Nah itu dengan syarat kita selalu tidak lepas zikir jamaah. Allah pasti akan kasih benteng. Tapi nek panjenengan jarang zikir, panjenengan lebih sibuk memikirkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, ya ketika adanya kiriman tersebut tidak bisa menjadikan benteng. Sama yang kami muliakan karena Allah. Kemudian yang ketiga, buruknya dan betapa ruginya orang yang hasad. Maka jauhilah oleh kita semua hasad. Hasad niku jamaat, hasad niku inti orang yang hasad itu adalah dia membenci nopo? Membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu hasad. Dan menganggap nikmat tersebut sebuah keburukan. Nek panjenengan saksikan orang yang hasad itu kan dia perkataannya itu kan merendahkan, perkataan yang tidak suka, dan berharap agar nikmat itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Itu orang yang hasad. Dan orang yang hasad, al-hasadu la yahsud, orang yang hasad itu tidak pernah bahagia. Orang yang hasad itu amalnya terhapus jamaah. Dan kata Nabi,
Hasad itu halikuddin. Hasad itu dapat memangkas, menghancurkan agama seseorang. Dengan dia hasad, dia nggak mikir agama. Dengan dia hasad, dia berbuat kecurangan, berbuat dosa meskipun itu dosa besar. Dan hasad, jamaah, nek panjenengan dihasati sama seseorang, panjenengan jangan khawatir. Berarti panjenengan itu ada mutiara, ada emas. Sing wong sing hasad itu tidak punya. Berarti orang yang hasad itu biasa-biasa saja, jamaah. Nek panjenengan sedang dihasati orang, sabar. Biarkan aja. Biarkan, kafilah pasti akan berjalan. Anjing mengonggong, biarkan saja. Orang yang hasad itu malah justru dia itu nggak punya kelebihan. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pentingnya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Pentingnya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Semisal panjenengan zikir pagi petang, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Itu penting jamaah. Nabi perintahkan panjenengan membaca doa tersebut 3 kali, di pagi 3 kali, sore 3 kali. Ketika seseorang membaca doa tersebut, la yadhurru syaitan, setan tidak akan bisa membahayakannya. Wonten kisah dari sahabat Abu Darda. Jadi terkadang kita ini doa ini melihat indahnya dawane doa tersebut, kalimatnya yang betul-betul membuat kita terpukau. Padahal keyakinan, kesungguhan terhadap Allah, tawakalnya panjenengan kepada Allah itu yang lebih penting jamaah. Sahabat Abu Darda ketika dikabarkan, ya Abu Darda, kampungmu ini terjadi kebakaran, maka pulanglah kamu. Orang ini pada berbondong-bondong dari pasar Bali ning omahe jamaah. Karena ini terjadi kebakaran. Kata Abu Darda, saya sudah pasrahkan kepada Allah, saya yakin Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Rupanya terjadi rumah Abu Darda ini tidak kebakaran sendiri jamaah. Rumah Abu Darda ini yang selamat, yang lainnya omahe do kobong. Ini sesuai dengan keyakinan panjenengan. Nek panjenengan yakin Allah ini pasti akan memberikan bantuannya, perlindungannya, insya Allah Allah pasti akan menolong panjenengan. Jamaah yang kami muliakan karena Allah. Kemudian di surat Al-Ikhlas, tadabbur yang dapat kita ambil dari surat Al-Ikhlas, yang pertama saya ambil hanya 3. Yang pertama adalah penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan atau meniadakan sifat kekurangan bagi Allah. Karena qul huwallahu ahad, katakanlah Allah ini al-ahad. Allah ini zat yang maha esa. Jamaat, berbagai macam cabang, angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti kembali ke 1 jamaat. Nah, sehingga qul katakanlah Allah zat yang maha esa. Allahu Somad. Allah ini tempatnya meminta perlindungan. Lam yalid walam yulad. Allah ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa ini anak Tuhan. Dan Allah katakan dalam akhir surat Al-Maidah, qalallahu ya Isa, Allah berkata, wahai Isa, a'anta qulta lin-nasi, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, engkau mengaku bahwasanya dirimu ini termasuk Tuhan, min dunillah selain Allah. Qala subhanak, Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Qala subhanak ma qultu lahu, Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya jika aku mengatakan sesuatu yang demikian, engkau pasti waqad alimtah, engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Karena engkau alamul ghuyub, zat yang maha mengetahui seluruh perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi
aku tidak mengucapkan kecuali apa yang telah engkau perintahkan, ani'budullaha, kecuali hanya ani'budullaha, yaitu beribadah kepada Allah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah penetapan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah ini adalah tempat berlindungnya semua makhluk, tidak terkecuali jamaah. Tidak terkecuali seluruh makhluk itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tauhid itu, tauhid huwa min asbabi qubuli doa. Tauhid merupakan sebab terbesar doa seorang hamba ini dikabulkan. Makanya orang yang bertauhid, orang yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu pasti akan tenang hidupnya jamaat. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, tidak ada sedikit pun sifat kekurangan bagi Allah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, yang terakhir kami ingin menjelaskan surat Al-Masad sebagai urutan dari 3 surat tersebut. Yang berikutnya surat Al-Masad, tadabbur dari surat Al-Masad ini, yang pertama, surat ini menjadi dalil atas kenabian Muhammad SAW. Menjadi dalil atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa jamaah? Karena setelah ayat ini turun dan terbukti bahwasanya Abu Lahab ini mati dalam keadaan kafir. Seandainya Abu Lahab mati dalam keadaan Islam, tentu surat Al-Masad atau ayat Al-Lahab ini banyak orang yang mendustakannya. Dan surat Al-Lahab ini sebagai gambaran bahwasanya ada keluarga yang dilaknat oleh Allah. Makanya panjenengan bahaya. Orang yang menyakiti orang soleh, orang yang menyakiti orang yang mukmin ini bahaya. Jangan sampai panjenengan seperti Abu Lahab. Dan yang terakhir, nasihatilah orang yang ada di sekeliling Anda bahwasanya harta dan apa yang diusahakan seseorang itu tidak lagi menyelamatkan dirinya, sebagaimana kisah Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang diusahakan hartanya semuanya tidak lagi memberikan manfaat kepada dirinya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan karena sudah waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf, Allah yang akan menyempurnakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.